Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Assalamualaikum Ibu Sri. Bagaimana kabar Ibu? Sehat Bu? Nah, Alhamdulillah Bu sehat. Kami mohon izinnya Bu, kami berempat. Ini kami adalah calon guru penggerak angkatan 10. Ini Bu, kami mau izin wawancara kepada Ibu terkait dengan ini pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ya Bu ya. Nah, nanti mohon maaf sebelumnya, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dari kami berempat yang akan kami sampaikan kepada Ibu. Baik Ibu, mungkin pertanyaan yang pertama dari saya Bu ya, bisa langsung saya mulai aja ya Bu. Oke. Ini Bu, pertanyaan yang pertama kami mau menanyakan tentang, nah selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Ibu atau bujukan moral. Nah itu kan sering Bu terjadi kasus dilema etika kan di sekolah kita. Nah, gimana cara Ibu dalam mengidentifikasi kasus tersebut? Yang pertama kita lakukan identifikasi itu mempelajari kasus tersebut, kemudian mengambil kesimpulan. Dan setelah kita pelajari dan ambil kesimpulan, bersama-sama dengan rekan-rekan kerja memutuskan pengambilan keputusan. Oh seperti itu Bu ya. Biasa kami lakukan. Oh iya. Berarti dipelajarin, kemudian diambil kesimpulan, nah baru secara rembuk musyawarah baru diputuskan terhadap kasus yang ada ya Bu ya. Nah berarti bersinergi dengan rekan-rekan guru yang lain Bu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Bu, nah selama ini bagaimana yang Ibu lakukan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu. Nah di sini yang misalnya dua kepentingannya itu Ibu rasa sama-sama benar atau kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah gimana cara Ibu menyikapinya Bu? Baik. Dalam kasus-kasus tersebut, setelah kita duduk bersama dengan guru dan diskusi bersama atas beberapa masalah terkait dengan etika, dan kalau diidentifikasi kita mengambil yang lebih krusial, kira-kira memang akan kita ambil keputusan bersama. Jadi lebih mengedepankan yang segera, yang urgent, yang urgent banget, yang didahulukan Bu ya. Yeah. Berarti dimusyawarah yang pertama pasti itu Bu ya, dimusyawarahkan dulu sesama rekan guru, kemudian diidentifikasi, kemudian dilihat dari tingkat keurgenitasnya atau krusialnya, itulah yang akan didahulukan terlebih dahulu Bu ya. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Pak Suwarno Bu. Baik, sebelumnya terima kasih juga. Tadi saya mengangkat sedikit bagaimana mengidentifikasi ya. Boleh dikuatkan Ibu kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam langkah pengambilan keputusan? Ketika berhasil bermusyawarah dengan rekan-rekan guru, langkah selanjutnya yang ambil adalah dengan mengambil keputusan tentang dilema etika tadi tanpa memberikan sebuah pilihan. Jadi lebih kepada kita melihat inginnya keputusan itu melihat perubahan daripada etika. Selanjutnya kira-kira nih hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, mungkin apa ya yang berhasil, yang selalu trik efektif, yang selalu menjadi jurus jitu nih
setiap menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Baik, terutama sebelum kita mengambil itu, dia ada sebuah tantangan. Yang mana tantangan ini terkadang sebuah keputusan itu, padahal kita inginnya ada perubahan dari etika, tapi tantangan kita itu keputusan itu tadi yang kita putuskan seolah-olah menyudutkan. Nah, itu tantangan dan kesalahan itu akan terulang kembali. Itu tantangan bagi saya dan memang itu ya nyata bahwasanya ketika kita mengambil sebuah keputusan dilema etika, itu setelah kita diskusikan bersama, diambil bersama, tantangan itu kesalahan yang terulang kembali. Trik-trik selanjutnya akan kita gunakan mungkin pendekatan secara individual kepada klien. Demikian Pak. Baik, mungkin bisa dilanjut ke yang Agus atau Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Untuk selanjutnya nih, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, apa yang menjadi tantangan terberat Pak? Atau menjadi tantangan yang sering ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Karena tidak tantangan pada saat pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Terima kasih. Tantangan itu tadi ya sudah saya sampaikan, ketika kita mau mengambil itu, ketika kita mengambil memiliki cara yang bagus, tantangan itu muncul. Tantangannya itu tadi Pak, ketika kita memutuskan menurut kita keputusan itu bukan Tidak pas ya. tetapi oleh klien itu tadi tidak diterima gitu. Jadi dia akan mungkin tanpa dia sadari dan bahkan dia sadari dia akan mengulang kembali. Baik Bu. Dari pernyataan itu tadi bahwasanya saya tangkap apa yang sudah menjadi keputusan pada saat Ibu mengambil keputusan itu dirasa ada beberapa pihak yang merasa itu adalah keputusannya kurang baik ya mungkin ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah adakah atau memiliki jadwal tertentu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Maksudnya begini Bu, memiliki jadwal atau prosedur lah itu dalam pengambilan keputusan. Artinya kalau pada saat Ibu memiliki kasus dilema etika pada hari ini umpamanya, apakah hari ini juga harus selesaikan atau menunggu beberapa kayak seperti wali murid, mendatangkan wali murid, atau bahkan mendatangkan mereka-mereka yang sedang mengalami turut andil dalam masalah itu. Nah, bagaimana itu? Jika pengambilan keputusan tersebut pasti kita butuhkan pengambilan keputusan tersebut, pasti kita butuhkan ada faktor-faktor yang kita butuhkan dalam hal ini ketika sebuah keputusan dilema etika tadi tertulis pada hari ini dan saya rasa dilema etika itu saya rasa tidak bisa selesai hari ini, maka langkah yang diambil yang pertama memberikan ruang waktu kepada klien tersebut. Oke, hari ini berarti tidak bisa kita putuskan bersama. Untuk itu saya memberi ruang kepada klien kapan kira-kira bisa datang ke sekolah sembari saya sendiri dari berbagai sumber, mencari informasi dari berbagai sumber bagaimana menghadapi hal ini, sehingga pada waktu yang telah ditentukan oleh kita bersama, keputusan kita bersama antara klien dan saya, nanti akan sinkron. Apakah yang disampaikan oleh klien itu nanti sesuai dengan yang saya dapat? Karena jujur ya, kita butuh beberapa faktor, di antaranya yang paling daripada dewan guru juga, kemudian orang tua ini akan menghadapi anak, dan juga dengan guru juga kita memiliki dilema etika itu. Jadi begitu sih Pak, atas pertanyaan Bapak, beberapa faktor yang saya lakukan
bisa kita simpulkan bahwasanya pada saat pengambilan keputusan itu Ibu ada, kalau memang dirasa keputusan itu tidak bisa diselesaikan pada saat itu, maka Ibu ibaratnya membuat jadwal tertentu dengan cara mengumpulkan beberapa mereka yang bisa diajak untuk urun rembuk lah istilahnya, duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan terima kasih Bu. Bisa dilanjut? Baik Bu, saya lanjutkan ya. Nah di sini kita ketahui juga banyak sekali memang permasalahan yang mungkin sudah Ibu coba selesaikan, sudah diselesaikan berkaitan dengan dharma etika waktu pimpinan di sekolah ini gitu. Jadi saya ingin tahu kira-kira siapa yang bisa terlibat gitu Bu dalam penyelesaian sebuah masalah tersebut. Dilema etika beberapa yang dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut, ya terutama dewan guru itu pasti, Nah, tergantung daripada kasus daripada dilema etika itu sendiri. Jika itu kasusnya terjadi di guru, mestinya kita akan kumpul sesama guru dengan tanda kutip mungkin tidak bisa menghadirkan klien. Saya minta dukungan daripada rekan-rekan dewan guru ada dilema etika yang saya hadapi seperti ini terhadap si A gitu. Kenapa si klien tidak dihadirkan? Untuk menjaga wibawa dia juga, itu kalau terjadi sama guru. Jadi kalau terjadi sama siswa, semua kita tidak lepas dari wali kelasnya, kemudian teman-temannya. Berarti adanya kolaborasi lah Bu ya dalam penyelesaian suatu kasus, baik itu dari dewan guru dan dengan sekolah yang baik. Mungkin yang berikutnya nih Bu, kita ini ya di sini ingin minta tips lah kira-kira gitu Bu dalam Ibu sudah memimpin selama ini dan mungkin ini adalah penerusnya ya Bu ya. Jadi kira-kira tips-tips apa yang bisa diberikan, misalnya jangan apa, atau misalnya apa sih yang bisa Ibu sampaikan tentang kaitannya permasalahan yang sudah ada sebelumnya ini yang bisa diselesaikan gitu Bu. Jadi bisa ada masukan gitu tentang permasalahan bagaimana yang bisa diselesaikan berkaitan dengan dilema etika tentunya. Terima kasih. Baik, terkait dengan tips-tips yang sudah saya lakukan selama ini, yang pertama itu kita melihat kasus itu sendiri. Dari kasus itu sendiri, bahkan kasus itu tidak hanya satu dua, dan itu mungkin bisa kita jadwalkan dalam 1 minggu atau 1 bulan, tergantung daripada adanya kasus. Ketika kasus dalam 1 minggu itu kok kalau tetap berhenti bersama, dan kasus apapun kita catat, kemudian kita identifikasi, kemudian kita berefleksi mana yang kira-kira segera kita ambil keputusan, segera kita rembuk bersama. Tentunya tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, baik dari orang tua, baik dari bapak ibu guru, baik itu tenaga pendidikan yang terkait dengan identifikasi, refleksi dan rembuk bersama untuk berarti yang intinya bahwa setiap kasus yang ada gitu kita harus gali dulu ya Bu ya, kira-kira masalahnya di mana, kemudian kita refleksikan apa yang ingin kita laksanakan untuk sebagai penyelesaiannya gitu ya. Baik Bu, saya rasa untuk pertanyaan dari kami dari calon guru penggerak ini banyak sekali yang kami dapatkan dari informasi yang sudah Ibu berikan dari awal hingga akhir tadi. Ternyata mungkin menjadi pembelajaran ke depannya bagi kami. Mudah-mudahan yang doanya juga ya Bapak ya, doanya juga agar semuanya bisa dilancarkan, semua proses yang kami
ibu yang sudah disempatkan kita aja Bu ya untuk hari ini. Dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Semangat selalu itu. Sukses selalu semuanya. Bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Ibu dan teman-teman rekan CGP yang pada hari ini kita bisa berkumpul, kemudian melaksanakan kegiatan wawancara di salah satu pemenuhan tugas CGP. Jadi di sini kami sebelumnya terima kasih atas waktunya harus direkodkan dengan tugas-tugas kami. Nah, di sini pada intinya kami ingin mendengar cerita baik berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi ingin nih pengalamannya. Nah, jadi nantinya kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik. Ini mau izin Bu ya. Boleh. Jadi ini saya dulu Pak ya. Oh iya, silakan Pak. Mungkin sebentar juga dulu ya. Mungkin dari Ibu ya. Ibu pun mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kepercayaan juga untuk para guru-guru hebat ini datang ke sini. Mungkin dalam ada tugas dari CGP ini, dan alhamdulillah bagi kami merupakan suatu kehormatan seperti itu, dan mungkin nantinya dapat bisa menambah ilmu bagi kami sekolah yang kita Kasih strategi tips gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih ya. Jadi Ibu selama ini kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus? Jadi kalau yang saya tahu itu kasus itu ada dua yang berkaitan dengan dilema etika. Kami tahu berkaitan dengan kasus itu dibedakan jadi dua ya, di mana kasus yang merupakan dilema etika. Jadi ada kebimbangan, ada dilematik dalam pengambilan keputusan, dengan kasus yang lebih cenderung ke bujukan moral. Jadi bujukan moral ini sudah jelas benar salahnya, jelas konsekuensinya, jelas hukumnya. Salah ya tentu ada hukum, ada regulasi yang kita langgar. Jadi kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus? Ya namanya di sekolah ya, kasus itu pasti banyak yang kita temui, apalagi itu baik dilema di kelasnya ataupun sebagai kepala sekolah. Yang banyak itu nanti kan dari guru kelas itu kan dilimpah ke kepala sekolah. Sebetulnya yang banyak kasus-kasus ini mungkin dilema etika ini yang banyak kita temui. Kalau di ada kasus dari anak umpamanya, mungkin anak itu bermasalah dalam belajar, sering tidak masuk kelas, atau mungkin tidak mau mengerjakan tugas, terus ada mungkin bermacam-macam lah. Itu kadang-kadang kan dilema bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan itu kok kadang-kadang kan guru kelasnya mengeluh tak bisa menyelesaikan. Jadi hal-hal seperti itu pasti saya rasa di sekolah-sekolah itu ada. Nah, kalau hal seperti itu mungkin nggak bisa kita langsung memberikan memberikan suatu keputusan dengan anak ini pamannya kalau ini dah kita aja saja dan nilainya masih rendah, kan tanpa kita melihat dulu. Nah, anak itu kan kepintaran anak itu kan bukan dari salah satu sisi saja kita lihat. Mungkin dia nakal, atau taunya di bidang ini dia bagus ya. Jadi kita perlu pertimbangan. Terus mungkin kasusnya ini lagi kalau yang dengan etika ini lihat ya. Nah, kita
kita tinjau dulu permasalahannya di mana. Mungkin anak itu nakal karena memang dia dengan kawannya, atau kita lihat lagi ke belakangnya mungkin berasal dari keluarganya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin itulah yang kita bicarakan, tidak bisa sendiri kita memutuskan. Kalau biasanya kami di sekolah yang memanggil guru yang bermasalah pasti dia melapor. Kita cari dulu. Kalau toh bisa sampai selesai dengan guru-guru saja, kita selesaikan. Tapi toh kalau nggak bisa, sudah dicoba juga enggak, mungkin kita tinjau lagi, kita lihat lagi di mana permasalahannya. Nah, pernah di CGT ini pernah kami ngambil satu. Kita tahunya setiap guru itu punya permasalahan. Nah, diangkat oleh guru CGT. Ternyata kami komunikasikan, dilihat cara-caranya, rupanya bukan di situ, mungkin di rumah, mungkin di keluarganya. Nah, keluarganya itu banyak lagi perlu kita gali. Jadi kalau anak itu bermasalah, mungkin tidak bisa kita putuskan, oh dia seperti ini. Jadi kita harus melihat dulu kasusnya sampai di mana, lihat ke bawahnya. Tapi kalau yang sehari-hari mungkin bisa diputuskan di itu, kita ambil kebijakan, oh berarti ini penanganan ini yang harus kita berikan dengan ini. Selama itu rasanya itu kayak gitulah yang kita tangkap tadi. Saya ingat ya, yang Ibu sampaikan salah satunya adalah ada salah satu siswa yang bisa dikatakan punya keistimewaan unik gitu ya. Nah, dari keunikannya itu banyak pertimbangan ya. Jika misalnya tidak dinaikkan ya, kemudian mendapatkan perlakuan sama terkait dengan nilai dengan siswa, itu nantinya akan ada ketentuan. Tapi ketika dinaikkan gitu ya, itu pasti akan nggak naik terus, karena memang satu anak ini istimewa gitu ya. Itu berkaitan dengan salah satu contoh kasus yang Ibu coba ceritakan tadi. Kemudian nah, kira-kira nih mungkin sedikit diperjelas lagi bagaimana sih dalam menjalankan pengambilan keputusan ini. Kalau tadi saya tangkap nih tidak serta-merta langsung diputuskan saat itu. Kira-kira gimana? Nah, setelah kita tahu kan permasalahan, ya kita tahu dari guru, dari siswa itu sendiri, kemudian kan kita minta lagi dari orang tua. Contoh tadi salah satu anak ABK itu tadi. Jadi untuk rapor kan kita berbeda ya, soalnya kita di sekolah kita punya anak ABK yang kami tangani satu, sementara gurunya kan tidak ada, jadi proses yang masuk ke sini tidak ada. Tetapi kita harus menerima siswa tersebut. Nah, itu kan dilema bagi guru, mau dikasihkan pembelajaran, nah anak ini nggak mampu, tidak dikasih dia tidak belajar. Terus orang tuanya pertama awal itu kan dia menyamakan anaknya itu dengan dengan temannya lain, dia pokoknya harus anak PR-nya itu anaknya harus itu, sementara anaknya kan nggak mampu. Nah, itu yang nggak bisa guru memutuskan. Nah, setelah saya cari tahu, panggil orang tuanya, ternyata anak ini ya dengan kondisi dia seperti itu, tahu riwayatnya, anak tidak tahunya riwayatnya dia dari kecil umur 1 bulan dioperasi. Nah, vonis dari dokter dia menyatakan kalau anak ini sehat itu sudah bagus. Nah, nanti anak ini kalau operasinya berhasil, dia akan cacat, bisa buta, bisa tuli, bisa dia lumpuh. Nah, tapi tolong Tuhan dia bisa, cuma kondisi fisiknya memang tidak itu. Nah, dengan ada gambaran dari dokter itu tadi, kami mengasih penjelasan dengan orang tuanya seperti itu, komunikasi dengan orang tua. Terus kami berkomunikasi juga dengan pengawas. Nah, dengan pengawas, nanti pengawas kan sudah ngasih tahu ke dinas tadi, memang anak ini kalau dinaikkan dia tidak apa-apa. Jadi kita tidak mengambil keputusan itu hanya sendiri saat ke sekolah. Jadi kita pengawas juga kita beritahu. Jadi kalau yang saya tangkap tadi dalam pengambilan keputusan salah satunya adalah terkait dengan salah satu siswa yang istimewa tadi ya, ABK. Kemudian dilemanya adalah
bagaimana perlakuannya, bagaimana harus naik kelas tidaknya gitu ya. Kemudian jadi harus digali, diidentifikasi lebih dalam gitu ya. Apa yang melatar belakangi dan solusi yang bisa ditawarkan terkait anak tersebut. Kira-kira gitu ya. Iya. Jadi mungkin kita bukan dari kulit awalnya saja kita memutuskan suatu anak ini memberikan suatu apa ya keputusan ke anak ini. Oh kita lihat dulu kali, oh ini nakal, sudah kita aja saja dia anak nakal. Tapi kita gali dulu di bawahnya, mungkin kenakalannya itu ada penyebabnya. Gitu. Mungkin setiap anak itu pasti punya permasalahan masing-masing. Jadi kita disitulah kita harus menggali dulu. Contoh Pak Sapi ini ya, kita tahu oh Pak itu ada keluarga seperti ini. Jadi itulah yang banyak saya rasa yang harus dimiliki guru itu dulu. Gitu. Nah disitulah mungkin mulai etika itu. Jadi anak itu apa ya? Saya rasa dari pengamatan saya mungkin perlulah apa ya ilmu konseling itu sedikit banyak itu dimiliki oleh guru. Jadi salah satu pertimbangan keputusan dalam pembelajaran keberlanjutan terhadap anak yang istimewa tadi, kalau tidak salah ya kita ibu perlu pertimbangan juga pada orang dinas bagaimana kira-kira langkah selanjutnya. Kemudian kalau tidak salah juga tadi perlu musyawarah dengan orang tua gitu ya. Mungkin boleh dilanjut. Baik, selanjutnya ya Bu. Iya. Kira-kira di dalam pengambilan keputusan hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan pada penyelesaian kasus, terutama kasus pidana etika yang sudah pernah di awal dilihat. Kita ambil aja satu contoh dari anak yang berkebutuhan khusus tadi ya, anak yang dari awal kelas 1 dulu itu memang problema di sekolah ini. Soalnya anak itu tanpa dia secara refleks dia bisa menampar kawannya, kalau jatuh kawan diinjak-injaknya, emosinya meluap kayak gitu. Jadi awal-awal kan kita nggak tahu seperti apa anak itu, latar belakang seperti apa. Terus mulailah berdatangan orang tua kayak gitu. Ini cerita kasus ya. Mulai berdatang, oh anakku diikutan, ditinju, dipijak-pijak. Dia memang nggak sadar. Pak Hendra aja Mbak guru tegak di situ, ditunggunya Pak Guru. Nah setelah itu akhirnya saya kumpulkan orang tua, jelaskan dengan pertama di dalam ruangan kelas saja dulu dengan teman-temannya. Untuk si Abdul ini anak-anak ibu tolong jangan dicagilin, tolong diajak dia main baik-baik. Nah secara perlahan itu mulai berubah. Terus orang tuanya di luar karena kita memang memperhatikan dia, akhirnya orang tua lain itu cemburu Pak Agus. Ini kisah nyata ya. Sudah itu kok Agus mentang-mentang dia agak ada hubungan keluarga terus dibela kayak gitu. Padahal kita ingin memisahkan supaya hal-hal itu tidak terjadi. Nah setelah itu ibu kumpulkan wali muridnya. Jadi ibu kasih tahulah riwayat anak tersebut ke wali murid lain. Dan akhirnya wali murid lain dan anak-anak pun tidak memperlakukan atur itu. Secara perlahan-lahan udah berubah seperti itu. Nah jadi anak-anak itu kan nggak tahu latar belakang dia. Itu matanya cuma sebelah itu nggak nampak. Terus kalau kita belajar mengasih tahu dia 5 menit itu dia sudah habis itu nggak ingat lagi dia. Jadi memang kita perlu tahu, dan itu kan tidak harus dengan anak ABK. Anak-anak yang lain itu memang butuh juga kita gali gitu. Dia pintar apa perlu juga kita gali. Baik itu yang saya tangkap dari penjelasan itu tadi itu yang dijelaskan tadi bahwasanya tantangan yang dialami dengan memberi perlakuan khusus ada sedikit rasa iri hati terhadap beberapa wali murid. Iya. Tapi itu bisa diselesaikan dengan cara dikumpulkan seluruh wali memberitahu hal yang sebenarnya. Bahwasanya si anak ini mendapatkan perlakuan khusus karena apa? Karena memang ada sesuatu riwayat yang itu harus dilakukan. Baik, terima kasih Bu Nah atas penjelasannya. Selanjutnya
apakah Ibu ini memiliki sebuah penjadwalan tertentu untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Artinya ini Bu, pada saat ada dilema etika ataupun kasus, Ibu ini dalam penyelesaiannya itu apakah dalam 1 hari itu diselesaikan dan seketika itu diselesaikan, atau mungkin ada jadwal-jadwal khusus, artinya hari ini kita kumpulkan beberapa anak untuk menyelesaikan kasus, besoknya kita lanjut ke ranah kedua cari kepada orang tuanya. Kira-kira apakah ada penjadwalan khusus untuk melakukan seperti itu? Ada, kalau masalah kasusnya yang tidak selesai itu butuh beberapa tahun, di mana sumber datanya masalah kita selesaikan di sana. Dari itu harus mengembalikan informasi, harus benar-benar Ya, benar-benar kita benar tidak ini benar informasinya nggak sesuai dengan informasi. kenyataan atau hanya sekedar salah informasi. Iya. Itu saja itu terjadi. Yang namanya anak-anak kamu. Nah, cobalah anak-anak pasti dia kayak gitu. Iya. Tuh, jadi kita yang harus teliti lagi di sekolah. Baik Bu, saya coba lanjutkan yang berikutnya mungkin ya Bu ya. Iya. Adakah kira-kira di dalam penyelesaian masalah di sekolah, misalnya dalam pengambilan keputusan atau seseorang, atau mungkin selama ini yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika ini? Ya sebetulnya orang-orang itu banyak ya. Ya kita kan di sekolah kan kita guru majelis guru ini kan adalah orang-orang yang membantu kita dalam penyelesaian masalah. Seolah-olah kita itu tidak ada benar, kepala sekolah itu bukan perkataan keputusan dia saja yang benar. Mungkin kita dari bicara dulu dengan teman-teman yang lain, seperti apa. Jadi kalau toh memang guru ini tidak memutuskan, ya mungkin kita ngajak, mungkin ada wali murid, ada komite, biasanya seperti itu. Toh yang sesuai dengan kasusnya mungkin kita libatkan untuk memutuskan memutuskan permasalahan ini. Iya. Baik Bu, yang intinya ada musyawarahnya Bu ya dalam Iya. menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Baik Bu, berikutnya mungkin dari semua hal yang telah Ibu sampaikan dalam pembelajaran, apa yang Ibu petik dari pengalaman kemudian dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya sebetulnya banyak ya. Kita pun dengan adanya kasus-kasus, dengan adanya pola tingkah laku siswa kita sebagai guru di sekolah, banyak hal-hal yang kita dapatkan. Kalau untuk kalau untuk pemimpin mungkin kita bisa memilah-milah, ini seperti ini, mungkin ini perlakuan seperti ini. Jadi untuk memberikan kesalahan atau nasihat dengan orang itu mungkin perlu cara-cara tersendiri. Ini seperti ini orangnya, mungkin langsung gitu. Ada yang bisa langsung diterima, mungkin langsung. Ya seperti itu anak-anak itu kita lihat, kalau kita pantau-pantau anak itu butuh, kalau SD itu memang butuh perhatian kita kayak gitu. Jadi kita lihat di situ, menjadi guru ini seperti ini. Jadi banyak hikmah yang kita dari kejadian-kejadian itu kita bisa belajar gitu. Mungkin belajar untuk menyelesaikan permasalahan, belajar mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya Bu, yang intinya bahwa dalam pengambilan kasus di dalam Ibu selama memimpin suatu instansi ini, kayaknya banyak sekali dilemanya, banyak sekali tantangan yang Ibu hadapi. Tetapi itu semua dengan adanya kolaborasi, mungkinnya dengan adanya kerjasama antara semua elemen sekolah bisa terselesaikan. Mungkin dari kami selaku CBT ini banyak sekali yang bisa kami petik dari pembicaraan ini, mungkin dari percakapan kita. Mudah-mudahan nanti kami dari pengalaman Ibu sendiri mungkin bisa menjadi pemicu kami, bisa menjadi ke depannya kami bisa menyelesaikan masalah yang kami hadapi dengan berbagai problem yang ada di sekolah kami masing-masing. Mungkin boleh
Bapak silakan dilanjutkan. Dari obrolan kita tadi juga banyak hal yang saya ambil nih, ya. Saya bisa bawa untuk dijadikan pedoman, ya, bahwa dalam penyelesaian kasus yang kita hadapi itu semakin mematangkan kita dalam pengambilan keputusan, Pak. Semakin lebih dewasa, semakin bijak dalam menimbang, gitu ya, karena di mana kadang kita dilema kedua keputusan yang sama betul, tapi kita harus bisa lebih bijak lagi, gitu ya. Jadi kita dari obrolan kita ini yang yang bisa saya ambil juga, kita belajar untuk lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Terima kasih.